Sini tampak nggak rata ya. Jadi di sinilah pokoknya gitulah ya teman-teman. Jadi rambut teman gue ini Wahyu gue tipisin hanya di bagian samping dan belakang. Bisa. Hai, jadi di video kali ini gue mau motongin rambut yang perlu nggak sih dipotong, masih botak. Jadi pengen gue rapiin samping sama belakangnya aja. Kira-kira perlu nggak sih dipotong? Pokoknya simak nggak sih? Simak nggak sih? Simak ya. Let's go. Halo, gue udah dipakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin rambut yang ya masih botak ya. Perlu nggak sih dipotong? Ya perlu nggak perlu sebetulnya. Jadi ini kawan gue, Wahyu namanya. Jadi sebelum ini dia udah potong botak habis teman-teman. Dan ini adalah numbuhnya. Dan dia udah nggak nyaman tapi di bagian samping sama belakangnya aja. Dan kebetulan bagian atasnya sih masih pengen dipanjangin sama dia. Ya udah, doi minta tolong gue buat potongin, langsung gas. Jadi ceritanya rambut dia hanya akan gue tipisin di bagian samping dan belakangnya teman-teman. Ya taper gitulah ya, ada gradasinya di bagian samping dan belakang. Seperti langkah-langkah motong gue biasanya, gue mulai dari guideline. Jadi nggak pakai garis dasar kali ini karena rambutnya udah pendek. Biasanya kan gue buat garis dasar dulu, guideline, terus middle line. Ini enggak, karena rambutnya masih pendek. Jadi gue hanya nipisin di bagian samping dan belakang. Oke, jadi langsung aja tadi gue buat guideline di bagian samping sama belakang. Kalian bisa perhatikan di situ ada garis rata di bagian cambang dan di bagian belakangnya teman-teman. Dan tugas gue kali ini adalah menghilangkan garis tersebut. Saat garis itu hilang, otomatis akan terciptalah gradasi. Nah, kayak gitu prinsipnya teman-teman. Jadi buat garis, hilangin garis, simple. Dan kali ini lagi pakai guard nomor 1 di levering close. Kalau gue pakai levering close ini otomatis ada garis baru kan. Nah, garis itu ngilanginnya pakai levering open. Nah, kayak gue kali apa? Kayak gue lakukan kali ini. Nah, ini lagi ngilangin garis tersebut pakai levering open. Tapi kalian bisa perhatikan gak sih permukaan kepalanya yang nggak rata? Kalian bisa perhatikan bagian rambut yang belum gue cukur aja. Kalau dari angle-nya dari sini tampak nggak rata ya. Jadi disinilah PR gue gimana nanti sinkron antara gradasinya dengan rambut dia yang tampak nggak rata dari sebetulnya panjangnya rata karena angle-nya dari sini. Jadi ada yang nampak kulitnya, ada yang enggak. Paham gak sih? Jadi ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang berdiri, ada yang tidur. Makanya ada yang tampak kulitnya, ada yang tampak enggak. Terus permukaan kepalanya nggak begitu rata, ada sedikit gronjal-gronjal gitu. Apa ya nyebutnya kalau gronjal ya? Cekung, cembung, kayak gitulah pokoknya. Teman-teman pasti paham lah ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Perlu atau enggak rambut yang masih botak ini dicukur? Jawabannya ya perlu nggak perlu, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian ini sih lebih ke kebiasaan aja ya. Sorry. Yang biasanya tipis terus baru numbuh pun hanya di bagian samping pasti udah nggak nyaman. Jadi udah pengen cukur lagi walaupun masih botak. Dan nanti akan tampak lebih rapi tentunya. Oke? Dan yang nggak biasa tipis sih gue rasa cuek-cuek aja karena memang masih botak. Jadi perlu atau nggak perlu itu disesuaikan dengan selera sama kebutuhan yang punya rambut masing-masing. Oke? Thank you banget teman-teman yang baru gabung di video gue.
atau di channel gue kali ini. Kalian masih menyimak video ini sampai di sini, terima kasih banyak. Dan gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Ya iyalah, karena kan untuk mendukung seorang anak bangsa untuk terus berkarya, ya kalian dengan mendukungnya dengan cara mengetik tombol like dan subscribe. Kalau promo lagi gue. Oke, pokoknya gitulah ya teman-teman. Jadi rambut teman gue ini Wahyu, gue tipisin hanya di bagian samping dan belakang, bisa disebut taper. Pokoknya langkah-langkahnya kalian bisa perhatikan aja nanti. Coba gue kasih teksnya pakai guard nomor satunya, open dan close nya pakai no guardnya. Pokoknya gitu-gitu aja lah. Nggak ribet-ribet amat ya. Sorry, gue batuk lagi. Dan gue nggak mau jelasin panjang lebar di video ini. Pokoknya kalian simak aja. Thank you banget masih menyimak. Dan nanti kalian bisa perhatikan perbedaannya sebelum cukur dan sesudah cukur. Nanti di akhir video akan gue kasih before and afternya. Oke? Apa lagi yang pengen gue ceritain ya? Ya udah kayak gitu aja. Nah, kalian bisa perhatikan itu pakai guard nomor 2. Pamit aja deh. Gue Didi pakai Y bukan pakai I. Ya nanti gue kasih pamit lagi. Gue kasih video pamit lagi ya. Simak aja ya. Siap. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Rambut botak perlu nggak sih dipotong? Nah, pokoknya ditanyakan aja dengan kebutuhan sama selera lo. Yang biasa tipis biasanya walaupun masih botak dan pendek, kalau sampingnya udah agak tebel, pasti dia udah nggak nyaman dan pengen dipotong. Tapi kalau yang pengen panjang sih cuek-cuek aja. Jadi kayak gitu ya. Rambut botak itu perlu atau enggak sih dicukur? Penilaiannya ada di di kalian semua. Oke, jadi gue Didi pakai I bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan.
Dan gua tunggu ya pertanyaan, saran, kritik, apapun di kolom komentar. Oke? Thank you dan bye.